Kisah akan berfokus di negeri Korea, negeri di mana mantan saya yaitu Lisa Blackpink tinggal. Akhir-akhir ini di negara tersebut tengah digegerkan oleh banyaknya kasus kekerasan di kalangan masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang yang diduga para penganut sekte sesat atau pemuja iblis. Karena saat beraksi, mereka seperti tengah dirasuki oleh iblis. Hal itu terlihat dari raut wajah mereka yang aneh dan perbuatan mereka yang di luar nurul, bahkan sampai melakukan pembunuhan tanpa rasa belas kasih, hingga membuat pihak kepolisian bingung dibuatnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ditambah saat mereka meminta bantuan kepada seorang pastor yang bernama Marco, Marco juga angkat tangan karena merasa masalah ini harus ditangani oleh seseorang yang memiliki keahlian dua kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan supranatural. Kemudian Sins berpindah ke sebuah ruko yang menjadi kantor perusahaan yang bergelut di bidang perjurigan, dukun, atau eksorsisme dan yang lainnya, yang dikelola oleh seorang pria yang bernama Bow alias Ma Dong-soo dan dua karyawannya yang bernama Kim dan Sharon. Malam itu mereka kedatangan dua orang tamu yang tak lain adalah seorang polisi bernama Kapten Choi bersama seorang pria paruh baya bernama Jong Do-si. Tanpa banyak basa-basi, Kapten Choi dan rekannya langsung menjelaskan maksud kedatangan mereka, yaitu ingin meminta bantuan kepada Bow untuk menyelamatkan seorang gadis yang menjadi korban penculikan dan penyekapan oleh sekelompok orang yang diduga penganut aliran sesat. Mendengar hal itu, tentu saja Bow menolak karena dia merasa bahwa kasus itu bukan ranahnya. Kasus itu harusnya bagian dari pihak kepolisian. Hingga Kapten Choi menambahkan bahwa penanganan oleh pihak kepolisian sudah dilakukan. Namun yang menjadi masalah, orang-orang yang diduga menjadi pelaku adalah penganut sekte sesat pemuja iblis yang dimana saat dilakukan penyergapan di markas mereka seperti tengah dikuasai oleh iblis atau kerasukan, bahkan sampai timbul korban jiwa dari kedua belah pihak. Mendengar hal itu, Bow pun tertarik dan memutuskan untuk membantu. Setelah itu Bow memberikan sejumlah uang pada Kapten Choi sebagai tips karena sudah memberi pekerjaan dan melancarkan bisnisnya. Setelah itu Bow dan rekan-rekannya langsung mendatangi tempat yang menjadi markas para terduga, yang dimana tempat tersebut penuh dengan orang-orang yang bertingkah aneh. Setelah masuk lebih dalam, Bow menemukan gadis yang dia cari yang saat itu berada di sebuah altar dengan keadaan seperti tengah kerasukan dan dikelilingi oleh orang-orang yang tampak tengah melakukan pemujaan. Hingga tak banyak buang waktu, Bow dan rekan-rekannya langsung beraksi dan membagi tugas. Bow menghadapi para pelaku, sementara Sharon menyelamatkan si gadis yang ternyata tengah kerasukan dengan kemampuan melakukan eksorsismenya, yang prosesnya direkam oleh Kim sebagai bukti atau dokumentasi yang nanti akan diupload ke media sosial sebagai bahan promosi atau sebagainya. Setelah berhasil menyelamatkan si gadis dari kerasukan dan melumpuhkan para pelaku, Bow pun langsung membakar altar pemujaan lalu segera pergi dari tempat itu. Lalu Sins berpindah pada sebuah rumah sakit dan kita diperkenalkan pada seorang dokter yang bernama Jung Won yang tengah bertugas seperti biasanya. Namun akhir-akhir ini, di balik aktivitasnya dalam bekerja, dia merasa frustasi karena memikirkan seorang pasien yang sampai saat ini tak kunjung sembuh dari penyakitnya, yang masih dalam perawatan rumah sakit dan dalam penanganannya, yang ternyata pasien tersebut adalah adiknya sendiri yang bernama Eun-so. Yang sejak kepergian sang ibu, hingga Jung Won memutuskan untuk mengontrak rumah baru agar Eun-so tidak terlalu memikirkan kenangan tentang ibunya. Namun karena sering ditinggal sendirian, Eun-so diduga mengalami depresi yang keadaannya semakin hari semakin memburuk. Namun pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, terjadi fenomena-fenomena aneh pada Eun-so yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran.
Hingga sampai saat ini, Enso masih dalam perawatan di ruang isolasi dan dikekang karena sering mengamuk tak karuan. Kemudian Pastor Marco, yang ternyata juga seorang dokter yang bekerja di tempat yang sama dengan Jungwon, menyadari bahwa Enso mengalami gangguan supranatural dan menyarankan pada Jungwon untuk berkonsultasi dengan seorang pria yang bernama Bo, yang biasa menangani masalah semacam itu. 물론 자네도 의사로서 내키진 않았겠지만 Karena penasaran, Jungwon pun mencari tahu tentang Bo di internet dan menemukan situs perusahaannya. Kemudian Jungwon melihat video-video hasil pekerjaannya. Hingga pada suatu hari, Jungwon memutuskan untuk datang ke kantor Bo meminta bantuan kepadanya, namun entah kenapa, saat itu Bo tegas menolak permintaan Jungwon setelah tahu bahwa Jungwon datang menemuinya atas rekomendasi dari Marco. Bahkan meski Jungwon memohon dan menaikkan bayaran, Bo tetap tegas menolak. Meski merasa sedih dan kecewa, Jungwon pun tak bisa terus memaksa. Namun sebelum pergi, Jungwon meminta Sharon untuk melihat video hasil pemeriksaan Enso, berharap Bo merasa prihatin dan mengubah keputusannya. 제 동생 영상 기록인데요. Beberapa lama setelah Jungwon pergi, datang Marco yang ingin menemui Bo, yang ternyata berniat untuk membantu Jungwon membujuk Bo agar mau membantu. Namun saat itu kedatangan Marco tak disambut baik oleh Bo. Entah apa yang terjadi di antara mereka sebelumnya, karena tampak Bo sangat membenci Marco. Hal itu terlihat saat Marco kembali meminta Bo untuk membantu Jungwon. Alih-alih menerimanya, saat itu Bo malah langsung pergi meninggalkan Marco tanpa sepatah kata pun. Usut punya usut, dulu Marco dan Bo juga satu temannya lagi yang bernama Joseph dibesarkan di sebuah panti. Namun sejak kecil, Bo dan Joseph memiliki kekuatan iblis di dalam tubuh mereka yang sewaktu-waktu bisa bangkit dan menguasai tubuh mereka. Namun Bo mampu mengendalikan kekuatan tersebut, berbeda dengan Joseph yang tidak mampu melakukannya. Hingga terkadang Joseph mengamuk saat iblis dalam tubuhnya bangkit dan membuat para penghuni panti takut kepada Joseph. Namun Bo selalu membela dan melindungi Joseph seperti layaknya saudara. Hingga pada suatu hari, iblis dalam tubuh Joseph bangkit dan menghabisi semua penghuni panti, lalu menghilang, hingga membuat Bo merasa bersalah. Sejak saat itu, Bo bertekad mencari Joseph dan mulai bergelut di dunia pengusir iblis, berharap suatu hari bisa menemukan Joseph dan balas dendam. Sementara Marco adalah orang yang terlambat percaya kepada Bo dan kekuatannya selama ini. 오래 죽고 Namun meski Bo masih membenci Marco, di dalam hati nuraninya, Bo terus gelisah memikirkan orang lain yang tengah membutuhkan bantuannya. Hingga pada akhirnya, Bo sadar bahwa ilmu itu wajib diamalkan dan mengesampingkan masalahnya dengan Marco karena memang tak ada hubungannya dengan Jungwon. 그 영상 좀 보자. Setelah melihat video pemeriksaan Enso, Bo dan yang lainnya menemukan sesuatu yang janggal dengan fenomena yang Enso alami. Saat itu mereka sadar bahwa Enso tengah dikendalikan oleh sosok iblis yang menguasai tubuhnya. Hal itu diperkuat dengan temuan beberapa orang dan sang pemilik rumah dalam video yang berinteraksi dengan Enso pada saat keadaannya masih normal, yang dimana orang-orang itu memiliki sebuah tanda di belakang kuping mereka yang melambangkan anggota para penganut sekte pemuja iblis. Untuk memastikan semua itu, Bo dan yang lainnya memutuskan untuk menemui Jungwon dan melakukan investigasi langsung kepada Enso. 이런 경우에 은소 Awalnya Enso tampak normal seperti orang sakit pada umumnya, hanya bisa terbaring namun bisa menjawab setiap pertanyaan Bo dan yang lainnya. Namun pada saat Sharon mencoba untuk melakukan ritual eksorsisme, saat itulah iblis yang bersemayam dalam tubuh Enso menunjukkan eksistensinya, hingga ini yang terjadi. Setelah beberapa saat lampu kembali menyala, namun Bo dan yang lainnya dikejutkan dengan Enso yang sudah kabur dari rumah sakit.
Ditambah lagi semua petugas rumah sakit tiba-tiba mengalami kerasukan lalu menghalangi Bow untuk mencari Enso. Untungnya setelah Bow membuka jalan, Jungwon berhasil mengejar Enso dan menghentikan pelariannya. Merasa bahwa kekuatan iblis yang ada di tubuh Enso tak mudah untuk ditaklukkan, Bow dan yang lainnya terpaksa membawa Enso ke rumah Jungwon untuk kembali melakukan ritual eksorsis. Namun kali ini harus dengan persiapan yang matang. Hingga setelah tiba di rumah, Enso lalu diikat di sebuah kursi dengan dikelilingi taburan garam sebagai segel pelindung. 아무리 그래봐야 구마의 시계는 6단계가 있어. Sebelum ritual dimulai, Sharon mengingatkan Jungwon dan yang lainnya agar fokus dan tidak terpengaruh oleh tipu daya si iblis. Karena jika ritual ini terhenti di tengah jalan, maka akibatnya akan fatal bagi Enso. Kemudian Jungwon diminta memantau kondisi tubuh Enso selama ritual berlangsung. Lalu tanpa buang waktu, setelah semuanya siap, ritual pun dimulai. 구마의 시계는 6단계가 있어요. Tak lama kemudian, sang iblis pun kembali menunjukkan eksistensinya dan menebar tipu dayanya. Saat itu Sharon dibuat kewalahan karena kekuatan iblis ini luar biasa. Bahkan kali ini, Sharon dibuat kebingungan dalam mencari cara agar si iblis mengungkap identitas aslinya, agar Sharon bisa dengan mudah mengusir iblis tersebut. Namun iblis ini berbeda dari iblis-iblis yang pernah dia hadapi. Bahkan kali ini situasi bertambah kacau karena tiba-tiba Jungwon kerasukan. Namun tak lama Sharon berhasil menyadarkan Jungwon kembali. Saat itu Sharon sadar bahwa si iblis yang merasuki Jungwon adalah suruhan iblis yang ada pada tubuh Enso agar ritual gagal dilakukan. Hingga Sharon kembali fokus dan sekuat tenaga melanjutkan ritual. Namun tanpa diduga, Jungwon yang khawatir dengan kondisi adiknya secara tidak sengaja dia merusak segel garam yang mengelilingi Enso hingga membuat si iblis terlepas dari ikatannya lalu kabur. Setelah itu Bow dan yang lainnya memutuskan untuk berpencar guna mencari Enso. Namun di tengah pencarian, si iblis hampir saja mencelakai Jungwon. Namun untungnya masih selamat. Merasa kekuatan si iblis tak kunjung melemah sama sekali, Bow dan Sharon yakin bahwa ada sesuatu di rumah itu yang menguatkan si iblis. Jungwon yang mendengar pembicaraan itu tiba-tiba teringat dengan perkataan sang pemilik rumah yang melarang Jungwon untuk masuk ke dalam sebuah gudang yang ada di belakang rumah. Merasa ada sesuatu di sana yang berhubungan dengan kejadian ini, Bow pun memutuskan untuk mengeceknya seorang diri, sementara Jungwon dan yang lainnya berusaha untuk mencari dan menghadapi Enso. Dan benar saja, setelah Bow membuka gudang tersebut, rupanya gudang itu adalah tempat pemujaan para pemuja iblis, hingga Bow pun kembali membrutal. Namun kali ini, Bow sempat terdesak dan hampir dihabisi oleh mereka, hingga Bow pun terpaksa melepaskan kekuatan iblis yang ada dalam tubuhnya yang bernama Lucifer untuk membantunya menghadapi musuh, hingga Bow pun berhasil membereskan mereka. Namun ketika kembali kepada Sharon dan yang lainnya, saat itu mereka tampak sudah tidak berdaya menghadapi Enso yang tengah berdiri di hadapan mereka. Karena Bow sudah kembali, dengan tenaga yang tersisa, Sharon pun kembali melanjutkan ritual. Karena si iblis sudah melemah setelah para pemujanya dibereskan. Akhirnya Sharon berhasil mengungkap identitas si iblis yang ternyata bernama Iblis Molon, lalu mengusir iblis itu dari tubuhnya Enso.
Namun pada saat entitas iblis itu keluar dari tubuh Enso, tiba-tiba tercipta sebuah portal menuju neraka dan terlihat ada sosok iblis Raja Neraka yang mencoba untuk membawa Enso. Dengan sekuat tenaga, Sharon dan Bow berusaha untuk mempertahankan Enso. Hingga pada akhirnya, Bow mengeluarkan tinju mautnya diiringi dengan seluruh kekuatan iblis Lucifer untuk menyerang sang Raja Iblis Neraka dan berhasil menghalaunya. Lalu menutup kembali portal neraka tempat si Raja Iblis muncul. Tak lama kemudian, Jungwon pun akhirnya bisa bernapas lega karena Enso sudah sadar seperti biasanya. Di akhir film, Bow, Sharon, dan Kim mendatangi markas pusat para pemuja iblis lalu kembali membrutal dan meratakan mereka semua. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film Holiday Demon Hunter 2025. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review. Bye-bye.